Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iqrara bihi wa tauhida. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Alhamdulillah jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pelajaran rutin kita di malam hari ini insyaallah taala dalam pembahasan mukhtasar Sahih Muslim. Sebelumnya mengingatkan kembali kepada kaum muslimin dan muslimat untuk terus memupuk dan menumbuhkan semangat belajarnya. Kita ini berada di zaman yang penuh dengan fitnah, syahwat dan syubhat. Kita berada di dalam zaman yang penuh dengan cobaan. Maka seorang muslim dan muslimah harus lebih dan lebih lagi untuk membekali dirinya mempelajari agama Allah tabaraka wa ta'ala. Teringat sebuah pesan dari Syekh Sadhan hafizahullah ta'ala. Kata beliau, hendaknya seorang muslim, demikian muslimah, terlebih khusus para penuntut ilmu, itu menyiapkan waktunya untuk mempelajari agama Allah. Tetapkan waktunya. Kalau anak-anak di pondok pesantren, walhamdulillah, ya hampir semua dari waktu mereka ataukah sebagian besarnya mereka habiskan untuk mempelajari agama Allah. Lah kita yang bukan penuntut ilmu, jangan kemudian menjadikan alasan untuk kita malas-malasan belajar agama, untuk kita bermalas-malasan duduk di majelis ilmu. Ya, jadi harus komitmen dan konsekuen. Ya, kalau sudah tetapkan waktu untuk belajar, belajar, jangan diganggu. Ya. Misalkan kita cuman mampu belajar di subuh hari, pakai itu subuh harinya, jangan diganggu lagi. Ya, walaupun istri nelfon, bang pulang dong, jangan, belajar aja dulu, belajar. Kalau sanggupnya belajarnya maghrib isya, karena mungkin seharian kerja udah pegang tuh. Ya, ada temannya ngajak ke warkop, ada temannya ajak ini dan itu, udah afwan. Bilang afwan, saya pengen belajar dulu. Ini waktunya saya untuk belajar. Ya, itu komitmen. Ya, jadi sekali lagi jangan kemudian beralasan sibuk.
Itu alasan klasik yang dijadikan syaitan untuk menghalangi kita menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Paling demen tuh syaitan biar kita bodoh terus. Jangan mau jamaah sekalian, semangat belajar. Ya, di dalam semangat kita belajar menghadiri majelis ilmu agama itu ada kebaikan untuk dunia dan akhiratnya kita. Gak apa-apa saya cerita ada seorang ikhwah, ya, seorang ikhwah, ya juga murid kami, itu luar biasa dengan segala macam kesibukannya. Dia seorang bisnismen, pengusaha juga, bininya 4, ya. Anaknya udah mungkin lebih 15, tapi semangat belajarnya Masya Allah. Bukan berarti harus 4 istri dulu baru semangat belajar. Jangan yang diingat-ingat 4 istri, tapi yang diingat pesan moral yang ingin saya sampaikan, bahwa itu semuanya nggak boleh menghalangi kita untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Pegang itu. Kalau ada hamba yang bersungguh-sungguh, pasti Allah bukakan pintu-pintunya. Ya, subhanallah, luar biasa tuh. Udah bisa baca kitab, Masya Allah. Ya, padahal bininya 4, anaknya. Lah kita belum menikah sudah sibuk. Alasan sibuk. Baru bininya 1, alasan sibuk. Ya, jadi jamaah sekalian, belajar kita semuanya. Belajar kita semuanya. Dilawan tuh rasa malasnya kita. Ada waktunya kita untuk bersama keluarga, anak-anak kita. Ada waktu kita untuk usaha. Ada waktu kita untuk belajar. Ada waktunya kita untuk beribadah. Bahaya tuh kalau terus kita dipermainkan oleh syaitan dengan beragam perangkap dan talbisnya. Jemaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah, di hadapan kita bab yang terakhir sebelum kita masuk di bab yang kedua nantinya dalam pembahasan Mukhtasar Sahih Muslim. Ya, yang kemarin Kitabul Iman, yang kedua nantinya Kitabul Wudu yang berkaitan tentang fikih. Ini bab yang terakhir nih, bab ke-70 insyaallah taala di malam hari ini. Kata beliau, bab pembahasan fi qaulihi azza wa jalla li Adam. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha agung kepada Adam alaihissalam, akhrij ba'than nar min kulli alfin tis'imi'atin wa tis'atan wa tis'in. Ada enggak? Ada. Barakallahu fik. Katanya bab firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mulia, yang maha agung kepada Adam alaihissalam, Abul Bashar, bapaknya manusia, makhluk ya dari kalangan manusia yang pertama kali diciptakan oleh Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepada Adam, akhrij ba'than nar. Ya, akhrij itu artinya mayyiz, pisahkan, bedakan. Ya, akhrij itu artinya apa? Mayyiz, pisahkan. Ya, bedakan dari penghuni neraka. Pisahkan penghuni neraka. Min kulli alfin, dari setiap 1000, dari setiap 1000 penghuni neraka itu, ya, tis'imi'atin wa tis'atan wa tis'in. Berarti 1000 penduduk neraka dikeluarkan 1 orang, dikurangi 1 orang, ya, yang terselamatkan dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi perbandingannya 1 penghuni surga berbanding berapa? 999 penduduk neraka. Kebayang nggak? Berarti banyakkan mana, penghuni surga atau penghuni neraka? Banyakkan mana? Penghuni neraka. Bayangkan 999 penghuni neraka, yang masuknya itu, masuk surganya cuma 1 orang. Kalau digabung semua jadi 1000 orang. Itu maknanya itu. Paham jamaah sekalian? Dari 1000 orang yang masuk ke dalam neraka 999, yang masuk ke dalam surga cuman 1 orang. Luar biasa.
La ilaha illallah. Ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, manusia yang paling pertama dipanggil dan diseru oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat siapa? Adam alaihissalam. Bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ataukah nabi yang lainnya. Tapi siapa? Adam alaihissalam. Kenapa demikian? Diterangkan oleh para ulama, ya, kenapa kemudian di dalam hadis ini Allah Subhanahu wa taala memanggil Adam alaihissalam. Di sini disebutkan qala Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, berkata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, ya. Ini kita jelaskan penggalan dari hadis tadi, yaqulullahu azza wa jalla ya Adam, wahai Adam. Sekali lagi, yang pertama dipanggil oleh Allah siapa? Adam alaihissalam. Karena disebutkan juga dalam riwayat Imam Bukhari, ya, disebutkan di situ awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adam alaihissalam fatara'ah dzurriyyatuhu, ya. Orang yang paling pertama dipanggil, diseru pada hari kiamat adalah Adam alaihissalam. Fatara'ah dzurriyyatuhu, ya. Asalnya itu fatatara'a, ya. Taqabalah, berjumpa dengan anak keturunannya. Panggil Adam alaihissalam, diserukan Adam alaihissalam. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, innama khussa Adam alaihissalam bidzalikal qaul. Hanya saja dikhususkan panggilan tersebut kepada Nabi Adam alaihissalam, ya Adam. Bukan ya Muhammad, ya Ibrahim, ya Musa, bukan. Tapi yang paling pertama dipanggil, diseru adalah Adam alaihissalam. Kata Imam Al-Qurtubi alaihi rahmatullah, innama khussa Adam bidzalikal qaul. Hanya saja dikhususkan pemanggilan kepada Adam alaihissalam li'annahu abun lil jami'. Karena Adam alaihissalam itu adalah bapak dari semua manusia yang ada di saat itu. Subhanallah. Jadi yang paling pertama dipanggil siapa? Adam alaihissalam. Wa li'anna Allah ta'ala qad jama'a lahu nasama banihi fis sama' baina yadayhi. Dan juga kemudian Allah Subhanahu wa taala telah mengumpulkan semua anak cucu Adam di langit, kumpulkan pada hari kiamat tersebut. Subhanallah. Jadi ini alasannya jamaah sekalian. Sekali lagi di dalam riwayat-riwayat yang lainnya juga diterangkan, ya, bahwasanya yang paling pertama diseru oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah Adam alaihissalam. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, awwalu man yud'a yaumal qiyamah Adam fatara'a dzurriyyatuhu fayuqal hadza abukum Adam. Maka kata Nabi, orang yang paling pertama dipanggil pada hari kiamat adalah Adam alaihissalam. Kemudian dia dipertemukan dengan anak cucunya, manusia semuanya. Fayuqal, maka dikatakan kepada manusia, hadza abukum Adam, ini bapak kalian Adam alaihissalam. Ya, itu keterangan dari ulama tentang pengkhususan pemanggilan dan penyeruan Adam alaihissalam. Yaqulullahu azza wa jalla, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Adam, fayaqul labbaik wa sa'daik wal khairu fi yadaik. Ya, kemudian Adam alaihissalam menjawab, labbaik wa sa'daik wal khair fi yadaik. Aku memenuhi panggilanmu wahai Allah dan taat padamu. Wal khairu fi yadaik, dan semua kebaikan ada pada tanganmu. Lihat bagaimana adab Adam alaihissalam ketika memenuhi seruan dari Allah Subhanahu wa taala, wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu berada di tanganmu wahai Allah.
Padahal kebaikan dan keburukan itu semua dari Allah Subhanahu wa taala. Betul kan demikian? Cuman lihat bagaimana adab Adam alaihissalam. Beliau mengatakan wal khairu fi yadaik. Dia enggak katakan wal khairu wasyarru fi yadaik. Kebaikan dan keburukan di tanganmu wahai Allah, enggak. Tapi dalam rangka ta'adduban ma Allah, dalam bentuk adab Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau cuma mengatakan wal khairu fi yadaik, dan kebaikan itu berada di tanganmu wahai Allah Subhanahu wa taala. Qala yaqul akhrij ba'than nar. Ya, enggak nongol lagi layarnya, jawir. Ya. Akhrij ba'than nar. Akhrij tadi arti opernya apa? Mayyiz. Pisahkan. Ya. Orang-orang yang bakalan menghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, pisahkan mereka itu. Qala, maka Adam mengatakan wa ma ba'thun nar. Ya. Beliau mengatakan ya wa ma ba'thun nar. Maknya di sini mengandung mak yang menunjukkan adat, berapa, kam. Ya. Berapa wahai Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang diselamatkan dari ba'thun nar tersebut? Berapa sih jumlahnya wahai Allah Subhanahu wa taala? Wa ma ba'thun nar. Ya, sebagian lagi mengatakan apa itu ba'thun nar? Tapi yang benarnya itu maknya di situ mengandung makna kam. Berapa? Ya. Berapa ya orang-orang yang diselamatkan dari neraka itu? Berapa jumlah dari ba'thun nar tersebut? Qala min kulli alfin tis'ami'atin wa tis'atan wa tis'in. Ya, dari setiap orang ada 999 yang masuk neraka. Berarti yang selamat tinggal berapa orang? 1 orang. Ya subhanallah. Ya, luar biasa. Qala fadzaka hina yashibus saghir wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha. Yang demikian itu ketika anak kecil beruban dan setiap wanita hamil mengeluarkan janinnya, keguguran. Ya, wa taranna sasukara, dan ketika itu engkau melihat manusia dalam keadaan kondisi mabuk. Ya, akan tetapi mereka itu enggak mabuk. Kenapa demikian? Kok sampai-sampai wanita yang hamil mengeluarkan janinnya? Kok bisa-bisanya orang-orang dari kalangan manusia di saat itu seperti orang yang mabuk, padahal mereka enggak minum minuman keras? Kesemua itu disebabkan dahsyatnya kejadian yang terjadi di padang mahsyar. Dan itulah yang disebutkan oleh Allah Rabbul Alamin di dalam Al-Quranul Karim dalam surat Al-Hajj. Ya, nanti jamaah bisa lihat itu. Surat Al-Hajj ayat yang pertama. Kata Allah Rabbul Alamin, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at wa tad'u kullu dhatin hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna Allah 'adzaballahi syadid. Walakinna 'adzaballahi syadid. Wahai sekalian manusia, disuruh kita semuanya yang merasa manusia, panggilan dari Allah Subhanahu wa taala, ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian, takutlah kalian kepada Allah Rabbul Alamin. Diingatkan terus ini wasiat yang penting jamaah sekalian. Betapa lalainya kita, demi Allah kita akui lalai kita, ya. Makanya di sini nih tempatnya di majelis ilmu untuk kita saling mengingatkan satu sama lain. Ittaqu rabbakum, takutlah kalian kepada Rabb kalian, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu pula pesan yang selalu dititipkan oleh junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabatnya.
kepada pasukan yang akan berangkat untuk memerangi musuh-musuh Allah, ittaqullah, takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah khawatir dengan yang namanya kefakiran. Jangan pernah khawatir dengan ini dan itu. Allah nggak pernah memberikan rasa takut dan menakut-nakuti kita dengan kesemua itu. Mau makan apa nanti, kerjaan saya apa nanti. Bukan itu. Tapi kita diperintahkan untuk takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai sekalian manusia, takutlah kalian kepada Rabb kalian Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'azim. Sesungguhnya kegoncangan, kengerian yang terjadi pada hari kiamat itu sangatlah dahsyat. Yauma tadhalu kullu murdi'atin 'amma arda'at. Di hari itu seorang ibu yang sedang menyusui anaknya dengan teganya melepaskan anaknya. Di hari itu engkau melihat seorang wanita yang hamil mengalami keguguran, mengeluarkan janin di perutnya. Saking takutnya melihat kengerian di saat itu. Dan di saat itu pula lah kamu melihat manusia seperti orang yang mabuk. Padahal mereka enggak mabuk, mereka enggak minum minuman keras. Walakinna azaballahi syadid. Kesemua yang terjadi tersebut disebabkan ngerinya siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah. Inilah kita jamaah sekalian. Ya. Disitulah pentingnya keyakinan, keimanan terhadap perkara gaib yang telah dikhabarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Al-Qur'an nih, yang tidak diperbolehkan bagi kita untuk ragu walaupun sedikit. Harus yakin kita bahwa ini akan terjadi nanti, bahwa inilah yang akan kita alami. Makanya mumpung kita masih hidup, kita diberikan kesempatan untuk berpikir, untuk menjadi manusia yang lebih baik, untuk melakukan persiapan menghadapi kengerian di saat itu. Gak ada lagi ya hartanya kita, orang-orang backingannya kita, gak ada lagi di saat itu. Semua orang sibuk memikirkan dirinya masing-masing. Bagaimana dia biar selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini jamaah sekalian yang kami muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma hum bisukara walakinna azaballahi syadid. Akan tetapi siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala itu sangatlah dahsyat. Qala wastadda alaihim. Maka mendengarkan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dari perbandingan penduduk surga dan neraka dari 1000 orang dipisahkan 1 orang, ya. Fastadda alaihim, maka terasa berat di kalangan para sahabat mendengarkan kesemua itu. Qalu ya Rasulullah ayyuna dzalikar rajul. Maka membuat perkara tersebut heran, takut para sahabat. Lalu mereka bertanya, ya Rasulullah, bagaimanakah kita dari 1 orang itu? Ya, gimana itu? Ya, kita bisa selamat dari kengerian itu, bisa selamat dari neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, absyiru fa inna min Ya'juj wa Ma'juj alfan wa minkum rajulun. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bergembiralah karena dari Ya'juj dan Ma'juj ada 1000 dan dari kalian 1 orang. Ya. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tsumma qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la'atma antakun rubu'a ahlil jannah, sesungguhnya aku berharap kalian menjadi 1/4 dari penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Fahamidnallah wa kabbarna, maka kami pun memuji Allah, kami pun bertakbir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tumbaqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadihi,
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, demi Allah subhanahu wa ta'ala, inni la atma an takunu thulutha ahlil jannah, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, aku berharap kalian menjadi sepertiga dari penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala, berjenjang, seperempat, sepertiga, ya. Fahamidnallaha wa kabbarna, maka kami pun memuji Allah dan bertakbir. Tumbaqal, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, walladzi nafsi biyadih, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, inni la atma an takun syatrah ahlil jannah. Syatrah itu artinya nisf, ya, syatrun artinya nisfun, setengah. Ya, katanya innila atma antakunu syatra ahlil jannah, aku berharap kalian itu menjadi setengah dari jumlah keseluruhan penduduk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Inna mathalakum fil umam kamathalis sya'ratil bayadha fi jildi thawr al aswad au karrakmati fi dhira'il himar. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan kalian pada umat manusia, yaitu ketika di padang mahsyar, ya, permisalan kalian pada umat, ya, di padang mahsyar seperti bulu rambut putih di kulit sapi yang hitam sedikit, ya, sedikit sekali, ataukah cap putih, ya, yang tidak ada rambutnya pada lengan keledai. Ya. Jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berada di hadapan kita ini masih berkisar tentang salah satu dari keutamaan dan kekhususan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa di antara keistimewaan, di antara kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa umat beliaulah yang paling banyak menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Walhamdulillah, ya, paling banyak, ya. Maka Nabi mengatakan, aku berharap kalian itu setengah menjadi penghuni surga Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kemudian disebutkan oleh para ulama termasuk dari min khasais hadhil ummah, termasuk keistimewaan, kemuliaan yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat ini. Dan di sana masih banyak lagi keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Allah jadikan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanah, bumi ini semuanya sebagai apa? Masjid, ya, yang orang bisa sholat dimanapun kecuali di tempat-tempat yang tidak diperbolehkan sholat, seperti apa? WC, ya, kuburan dan lain-lain sebagainya. Dimanapun kita berada, ya. Kalau memang suatu saat di kondisi perjalanan, ya, nggak mesti harus kita cari masjid. Kalau memang sudah khawatir, kemudian waktu keluar, boleh kita berhenti kemudian sholat di tempat tersebut, berwudu kemudian sholat, ya. Itu termasuk dari kekhususan dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Itu khamsan lam yu'tahunna nabiyyun qabli, kata Nabi, aku diberikan 5 kekhususan yang tidak diberikan untuk nabi-nabi sebelumku. Waju'ilat li ard masjidan wa tahura, di antaranya itu kata Nabi dijadikan bumi ini sebagai masjid dan tempat bersuci. Boleh tayamum, ya, kalau memang tidak didapatkan air ataukah dalam kondisi tidak memungkinkan untuk kita menggunakan air disebabkan sakit ataukah yang lainnya. Fa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyusolli, maka di mana saja dari kalangan umatku yang mendapati waktu sholat, maka hendaknya dia sholat, ya. Dalam perjalanan khawatir ini kalau nggak ada masjid yang terdekat, udah mampir di situ sholat.
dan itu sah hukumnya karena dijadikan semuanya untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi itu untuk sholat dan bersuci. Banyak lagi. Termasuk diantaranya apa itu? Annallaha rafa'a anha, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat dari ataukah memaafkan dari tajawazallahu lihadhil umma anil khata' wa nisyan. Allah subhanahu wa ta'ala memaafkan untuk umat ini, umat Islam, kesalahan dan kelupaan. Ya, makanya orang itu enggak bakalan disiksa oleh Allah, enggak teranggap sebagai dosa kalau dia melakukan sesuatu itu karena lupa. Ya, enggak sengaja memang. Ya. Makanya Nabi mengatakan apa? Innallaha tajawaza li ummati ma haddatsat bihi anfusaha ma lam yatakallamu aw ya'malu bihi. Allah Subhanahu wa taala memaafkan umatku dari apa-apa yang tersirat di dalam hatinya selama dia belum ucapkan dan selama dia belum mengamalkannya. Ya, Allah nggak bebani kita itu. Misalkan dia tidur, ngigau, sampai mengeluarkan kata-kata kekufuran, itu nggak tercatat sebagai dosa. Kenapa? Di luar kemampuan dia. Ya, ataukah dia lupa? Dia nggak sengaja lagi puasa minum, itu nisyan namanya. Lupa memang, itu nggak tercatat sebagai apa? Dosa. Itulah kelebihan dari umat ini. Kemudian disebutkan dari penggalan dan petikan faedah-faedah dari hadis yang berada di hadapan kita ini. Kata Syekh, minha diantaranya bayanu ada di ahlin nar wa anna nisbat ahlil jannah ilaihim takun wahidan min alfin. Penjelasan tentang jumlah penduduk neraka dan perbandingan antara penduduk surga dan penduduk neraka itu 1 berbanding 1000 orang. Subhanallah. Jadi dari sini diketahui bahwa penduduk neraka itu lebih banyak dibandingkan penduduk surga. Kemudian faedah yang kedua, istihbabul hamdi wat takbir indal farah was surur. Dianjurkan untuk kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bertakbir ketika dalam keadaan senang dan berbahagia ataukah mendengarkan perkara yang agung. Subhanallah, Allahu Akbar. Ya, itu dianjurkan. Ya. Kemudian berikutnya, anna zalzalatas sa'ati syai'un azim, bahwa kegoncangan dan kengerian yang terjadi pada hari kiamat itu merupakan perkara yang sangat dahsyat. Itu tadi yang kita sebutkan, bisa dilihat nantinya dalam surat Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya. Sering-sering ingat ini nih, bagus. Ya, biar kita ya ketika lagi futur, lagi lalai, ingat-ingat ayat ini. Al-Hajj ayat 1 dan 2. Ya, tentang kengerian yang terjadi pada hari kiamat. Kemudian yang berikutnya, kamalu syafaqatin Nabi sallallahu alaihi wasallam ala ummatihi wa raja'uhu al khair kullul khair laha. Kesempurnaan dari rasa cinta Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya. Nabi sangat berharap kebaikan untuk umatnya. Subhanallah, luar biasa, ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma'anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian sendiri yang betul-betul cinta kepada kalian, ya, yang betul-betul cinta kepada kaum mukminin, penyayang. Itulah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini jamaah sekalian yang kami muliakan rahimani wa rahimakumullah, apa yang bisa kita sampaikan, dan insyaallah taala kita akan masuk di perjumpaan berikutnya, masuk ke bab yang kedua, kitab yang kedua, Kitabul Wudu. Ini ada kaitannya dengan fikih insyaallah taala. Ilahuna subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa jazakumullahu khairan.